ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Terima kasih ya. Gimana keadaan di Makassar sekarang? Alhamdulillah, Makassar ya sampai sekarang masih PSBB. Ya diperpanjang setelah yang pertama dinilai oleh pemerintah belum lagi efektif, maka diperpanjang yang tahap keduanya. Saya pun melihat ada kecenderungan masyarakat belum lagi menyadari betapa pentingnya kita untuk tinggal di rumah saja untuk wabah ini cepat berlalu. Sebab menurut para pakar, wabah ini segera berlalu tergantung kedisiplinan kita. Nah, ini ada kecenderungan masyarakat menganggap remeh ya, sehingga masih banyak berkeliaran, ya masih banyak yang tidak peduli, sehingga pemerintah menilai perlu diperpanjang lagi. Ustadz juga sudah pernah silaturahim dengan virus COVID ini, dengar-dengar sudah pernah positif ya, Ustadz? Ya, gini ya, belum pernah. Cuma waktu itu saya pernah wawancara dengan Profesor Dr. Idrus Paturusi, mantan Rektor Universitas Hasanuddin, karena ceramah saya semua sejak bulan Maret itu saya semua tunda, semua saya tangguhkan. Akhirnya untuk membagi informasi tentang virus ini, bagaimana cara menghindarinya, apa yang perlu dilakukan agar tidak tertular, maka saya mendatangi beliau untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian wawancara dalam bentuk wawancara lalu kita share di channel YouTube saya. Ternyata setelah 9 hari setelah ketemu dengan beliau Prof. Idrus kemudian cek, ternyata hasil ceknya, tesnya adalah beliau dinyatakan positif. Setelah 9 hari berlalu, akhirnya untuk mawas diri, tindakan preventif, lalu saya isolasi mandiri. Dan alhamdulillah setelah isolasi saya kemudian tes juga, hasilnya negatif. Ya, alhamdulillah. Oh, jadi belum diketahui positif, hanya sadar untuk isolasi mandiri gitu, Ustaz? Iya. Jadi pada saat itu saya ambil inisiatif untuk isolasi diri. Ya, syukurnya pada saat itu rumah saya lagi kosong sebab anak istri saya ke kampung karena ada pesta keluarga ke kampung. Nah, setelah itu baru tahu, saya pun langsung isolasi diri dan tidak tanggung-tanggung isolasi diri 22 hari. Nah, di hari ke-23 sendirian aja di rumah. Tapi senang sebab saya menemukan jati diri saya. Akhirnya, ya inilah kelebihan karena saya waktu sekolah dan kuliah hidup mandiri, ngekos-kos. Jadi akhirnya saya menemukan jati diri saya. Saya merasa hikmahnya adalah saya menemukan kenikmatan untuk diri saya sendiri. Selama ini bertahun-tahun hidup saya rasanya betul-betul fokus untuk umat. Dari masjid ke masjid, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi, sungai, laut, darat, udara, semua kita lalui. Setelah saya isolasi diri, betul-betul saya menikmati hidup saya, ibadah saya, lebih saya rasa betul-betul untuk diri saya. Ya, selama ini saya hidup sebagai laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Bahwa ini saya menjadi, tapi saya bukan laki-laki Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Jadi alhamdulillah setelah isolasi diri, saya menemukan jati diri saya lebih enak, lebih rileks, ada waktu untuk istirahat, dan ada waktu untuk ngecas ilmu. Jadi buku yang selama ini kita tinggal jarang membaca karena lebih banyak keluar, akhirnya banyak baca buku. Nah, saya merasa setelah itu, saya merasa lebih hidup lebih sehat, tidur lebih awal, yang selama ini kadang tidur, jam 11 selesai ceramah, baca tugas-tugas mahasiswa, memeriksa skripsi, memeriksa tesis, anak-anak mahasiswa saya, biasa jam 1 baru tidur. Ya, rutin seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah ada masalah ini, ada wabah ini, ya saya tidur
paling lambat jam 10 dan bangun dini hari. Saya merasa alhamdulillah itu sisi positif yang saya ambil setelah isolasi diri. Cuma 22 isolasi, setelah hari 23 saya duduk-duduk di kursi sofa. Nah, bantal kursi sofa itu saya kira mama nyecek di rumah, saya kira istri saya selalu, aduh saya sudah mulai kelainan jiwa ini. Akhirnya saya ke 23 saya harus jemput anak istri saya di kampung. Nah, sekarang sudah ada di rumah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana tegang tidak ketika mengetahui diri diperkirakan terpapar? Oh, super tegang nggak? Sebab saat itu kebiasaan saya itu sebulan wajib pulang kampung ketemu orang tua. Orang saya bapak sudah arwah, ibu saya alhamdulillah masih sehat walafiat, usia sekarang 85 tahun. Nah, waktu itu, jadi waktu saya salah satu adab saya ketika pulang kampung, HP saya tidak pernah pegang kalau saya ada di kampung. Betul-betul waktu untuk orang tua saya, karena kadang-kala HP ini yang membuat kita dosa sama orang tua. Ibu kita cerita, kita sibuk WhatsApp, kita tidak perhatikan. Padahal katanya pulang kampung untuk orang tua. Maka ketika saya ada di kampung, HP saya tidak pegang. Nah, karena sudah ribut di medsos, Prof. Idrus Paturusi positif, semua orang menghubungi saya, tapi saya tidak tahu sebab saya tidak pegang HP. Nanti kemanakan saya ditelepon oleh kawannya, minta tolong Pak Ustadz periksa HP-nya, tolong angkat handphone. Saya pergi lihat, sudah ratusan telepon yang masuk, WhatsApp yang masuk. Nah, pada saat itu saya lihat, saya langsung tegang. Waktu itu saya lagi di masjid, kira-kira pukul 17, waktu Indonesia Tengah, ada kakak saya, ada kemenakan saya, begitu saya selesai saya baca, langsung saya sampaikan kepada mereka semua, kau menjauh, jangan dekat sama saya, jaga jarak sekitar 2 meter, menjauh dari saya. Lalu saya pulang ke rumah, dari masjid saya pulang ke rumah, di situ yang berat sekali buat saya. Ketika itu saya lihat ibu saya, ya selama ini setiap saya pulang, saya pasti memeluk ibu saya cium tangan beliau, saya cium jidat beliau, saya peluk. Tapi pada saat itu, saya harus tahan diri karena saya curiga ada virus dalam tubuh saya. Di situ saya lihat ibu saya menangis, melepaskan saya pergi ke Makassar dalam keadaan duka. Begitu berat, saya tidak takut mati. Cuma yang saya cemaskan waktu itu bagaimana kalau saya mati dan tidak sempat memeluk ibu saya. Saudara yang masih ada orang tuanya, ada masa untuk mengurusnya, uruslah. Karena ada saatnya nanti kita ingin memeluk dan saya sudah pernah rasakan. Pada saat itu saya rasanya ingin memeluk ibu saya, tapi harus saya lawan perasaan itu karena saya takut justru penyakit ini menularkan kepada ibu saya. Nah, ini juga mumpun saya masih ingat saatnya dibahas, ya saudara-saudara yang ingin mudik karena cinta kepada orang tua, Allah sudah memahami cinta kita ingin mudik. Tapi kalau dikhawatirkan kita membawa virus penyakit untuk orang tua di kampung, saya rasa Allah sudah sangat mengetahui niat baik kita. Dan meskipun kita tidak mudik, kalau niat kita untuk melindungi orang tua kita, insya Allah sebagai amal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian waktu saya sudah mengetahui dan saya sudah mulai berpikir, saya kena ini. Sebab waktu itu kan informasi soal ini belum seakurat sekarang, ya, karena itu lagi 1 bulan lebih kejadiannya. Jadi saya pulang. Saya bawa kendaraan sendiri. Kampung saya ke Makassar itu 200 km. Itu kalau ditempuh kendaraan lebih 4 jam. Jadi sebelum sholat maghrib saya sudah tinggalkan kampung. Begitu berat saya yang ada di benak saya, wafat, berarti jenazah saya sudah dari ibu saya. Saya wafat ini saudara-saudara saya sudah tidak bisa memegang jenazah saya. Maka saya menyesal sekali kenapa ketika saya ketemu tidak punya waktu untuk lebih banyak bercengkrama. Saya berpikir inilah mungkin terakhir saya ketemu dengan keluarga-keluarga. Perjalanan lalu saya besarkan hati, saya besarkan jiwa saya dengan cara menelpon semua orang yang ahli di bidangnya. Pertama yang saya telepon ada kemenakan saya, namanya Dr. Iswadi Ali, dia ini ahli THT. Saya telepon lalu memberikan semangat buat saya bahwa Om, orang positif belum tentu langsung mati, tergantung imunitasnya. Nah, dan mulai akal sehat saya mulai jalan. Karena beliau katakan, kemenakan saya dokter ini katakan, ini masa inkubasinya antara hari ke-4 sampai hari ke-5.
Nah, Om ini sudah ketemunya sudah di hari ke-9. Kalau memang terpapar, pasti di hari 4 atau 5 sudah ada gejala-gejala. Nah, saya alhamdulillah sampai di hari ke-9 tidak ada gejala. Akhirnya saya yakin, saya tidak mungkin terpapar. Tidak mungkin terpapar, sebab di hari ke-9 tidak ada gejala. Saya tidak demam, saya tidak batuk, ya, sehat walafiat. Tapi tidak cukup, saya telepon second opini, ya, dokter yang lain. Saya telepon lagi, semua pendapatnya sama. Semua pendapat sama. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan itu, saya bawa kendaraan sendiri, sepanjang jalan saya menelpon beberapa dokter, beberapa kawan, ya. Tapi mencari informasi, tempat informasi yang akurat. Kadang-kadang kita kan mencari informasi, tempat informasi yang kita dapat adalah hoax. Akhirnya malah tambah depresi, dan akhirnya menjadi stres, daya imun kita makin berkurang. Sampailah saya di Makassar, kurang lebih pukul 12 malam. Nah, esoknya saya mulai isolasi. Hari pertama saya mulai merasa tidak ada masalah. Mengisi kegiatan, alhamdulillah. Saya semua pakaian-pakaian kotor, ya, semua saya cuci untuk bikin kegiatan supaya saya bisa lupakan ini masalah. Karena itu terus yang saya ingat dari beberapa dokter yang beritahu saya bahwa imunitas itu tergantung kualitas kemampuan kita untuk tetap senang. Jangan sampai depresi, jangan sampai cemas, itu yang menurunkan kualitas tubuh kita. Dan saya makin yakin bahwa saya punya daya tahan tubuh ini baik. Sebab kalau saya pergi ceramah, biasa ceramah saya tempat 1 hari, bukan satu tempat, antar kabupaten, naik mobil, naik speedboat, naik perahu. Dan alhamdulillah tidak pernah sakit dalam perjalanan dakwah. Jadi saya merasa, saya daya tahan tubuh saya kuat ini, insya Allah tidak terpapar. Nah, kemudian saya isolasi sampai ke 22. Di hari ke 14, setelah ketemu dengan Prof. Idrus, saya kemudian tes, alhamdulillah dinyatakan negatif. Besoknya saya 7 hari setelah itu saya tes lagi, tetap negatif, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi masih terbayang-bayang itu, jadi saya kayak gak parno sekarang. Ya, bagaimana parno itu yang saya maksud adalah saya selalu berusaha jaga jarak. Ya, kemudian setelah memegang sesuatu saya langsung cuci tangan. Setelah keluar dari rumah, saya langsung masuk ke kamar mandi, seluruh baju saya buka, lalu langsung saya cuci. Itu yang saya alami sekarang ini. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan selama hilang ini wabah, kita semua terlindungi dari penularan wabah ini. Iya. Tidak ada satupun kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang sia-sia. Semua pasti sudah dirancang oleh Allah sebaik-baiknya untuk nambah ilmu, nambah wawasan, nambah iman, terutama nambah menyadari kelemahan, kekurangan diri kita, dan nambah juga hikmah bisa sayang ke ibu, ke keluarga, ya. Memang yang paling bahaya dari wabah ini sebetulnya bukan COVID-nya. Yang paling bahaya itu adalah kita tidak berhasil mengenal Allah di balik semua ini. Sehingga kita lebih banyak ingat COVID daripada ingat Allah. Itu kan yang bahaya, Ustaz. Maka merugi orang-orang yang hidup di wabah ini, lalu tidak mengambil manfaat dari wabah ini, sangat rugi. Dan yang rugi lainnya adalah lebih takut ke penyakit virus daripada penyakit hati. Padahal yang bakal membuat celaka itu penyakit hati kita. Betul.